Mas Leo. Suara seseorang terdengar lirih menyebut nama Leo. Pak Leo, maaf, wanita itu terus saja memaksa bertemu Anda. Katanya masih kerabat Anda, ucap salah satu karyawan Leo dengan raut cemas. Takut Leo marah. Karena wanita ini malah nyerobot masuk ke ruangan Leo saat diminta menunggu dulu. Iya, dia kerabat saya. Jadi biarkan saja, kamu silahkan kerja lagi, ucap Leo santai, meski tadi sempat terkejut untuk sesaat. Leo berdiri, lalu menghampiri wanita yang tidak lain adalah Mia. Duduklah, kamu terlihat tidak baik-baik saja. Leo memperhatikan pipi Mia yang sedikit keunguan, meski sudah ditutupi dengan make up. Tetapi, dia yakin warna itu adalah memar. Terima kasih, lirih Mia. Dia pun duduk di samping Anissa. Anissa merasa pernah melihat wanita itu. Dia coba mengingat sesuatu. Dan dia ingat siapa wanita itu. Wanita yang pernah memfotokannya. Wanita yang disebutkan Risa. Dan artinya, dia adalah wanita yang pernah Leo sebutkan. Dia adalah mantan istri Leo yang lainnya. Wanita yang menyebabkan Leo berpisah dengan Vira. Dan wanita yang tega meninggalkan Rafa, anaknya yang masih bayi itu. Anissa mengembuskan nafas pelan. Hai, aku Anissa, calon istri Mas Leo. Anissa memperkenalkan diri. Dia mengulurkan tangan, wajahnya tampak ceria seolah tak tahu siapa Mia. Aku Mia, mantan istrinya yang ketiga, ucap Mia dengan sedikit gugup. Tak tahu kenapa, tapi Anissa tampak begitu mengintimidasi baginya. Auranya sungguh berbeda. Oh, jadi kakak ini mantan istri Mas Leo yang lainnya, ya? Mamanya Rafa bukan? Tanya Anissa santai. Iya, tak tahu kenapa, tapi Mia merasa tak nyaman ngobrol dengan Anissa. Leo masih berdiri di tempatnya, memperhatikan interaksi antara Mia dan Anissa. Leo berdeham keras, merasa tak dianggap keberadaannya. Anissa dan Mia menoleh bersamaan. Sayang, mungkin Kak Mia mau bicara sama kamu, ujar Anissa dengan nada manjanya. Leo sampai terpana dengan sikap calon istrinya itu. Biasanya, dia memang sedikit manja, tapi tidak pernah genit. Sedangkan saat ini, dia sengaja menunjukkan sisi genitnya sebagai seorang wanita. Mungkin sengaja, karena ingin menunjukkan statusnya kepada Mia. Leo tersenyum geli. Anissa memelototinya, seolah berkata lewat tatapan matanya. Ikuti mauku. Leo menghampiri mereka, lalu duduk di samping Anissa. Apa kabarmu Mia? Tanyanya santai, tangannya sengaja merangkul bahu Anissa. Ingin menunjukkan kalau dirinya sudah bahagia. Jemari tangan Mia saling meremas satu sama lainnya. Merasa tak nyaman dengan kemesraan yang Leo tunjukkan. Cari kesempatan. Anissa mencibir dalam hati. Bisakah kita bicara berdua saja? Mia menatap Leo intens. Leo melirik Anissa. Anissa tersenyum dan mengangguk, lalu dia berdiri. Lebih baik kalian bicaralah dari hati ke hati, agar tak ada yang mengganjal. Lalu dia hendak melangkahkan kaki. Namun, Leo menahannya dengan menggenggam tangan Anissa. Duduklah kembali, ujarnya tak mau dibantah. Tapi Anissa merasa tak enak hati jika berada di antara pembicaraan yang mungkin saja bersikap pribadi. Duduklah. Leo mengulangi perkataannya, kini diiringi tatapan mengintimidasi. Anissa mendesah, dan kembali duduk di tempatnya semula. Kamu tak keberatan bukan, jika Anissa ada di sini? Tak boleh ada kesalahpahaman di antara kami, ujar Leo dengan santainya. Ia tak masalah, meski sebenarnya Mia merasa tak nyaman. Baik, katakan ada apa? Leo tak mau berlama-lama berurusan dengan Mia. Aku ingin minta maaf sama kamu Mas. Aku sadar betapa besar salahku padamu, ujar Mia dengan air mata yang jatuh. Apalagi saat dirinya mengingat pernah menghina Leo di masa lalu. Iya, salahmu memang besar dan banyak. Bukan hanya kepadaku, tetapi kepada anakku juga, sahut Leo dengan nada dingin. Kumohon maafkan aku Mas, aku akan menebus semuanya. Aku ingin kamu memaafkan aku, menerimaku kembali menjadi, ucapannya tertahan,
kala sadar semuanya sudah terlambat. Leo sudah memiliki calon istri. Apa maksudmu? Leo menggeram kesal. Anissa mengusap lengan Leo. Sabar mas, jangan emosi, ucapnya lembut. Leo menatap Anissa kesal. Apa kamu tak tahu apa maksud perkataannya? Ketus Leo. Aku paham mas, tapi tenanglah. Anissa masih bersikap tenang. Mia menundukkan wajahnya, merasa malu kepada Anissa. Sekaligus merasa heran, karena wanita ini bersikap biasa, padahal tahu apa maksud perkataannya. Leo mengembuskan napas kasar, kesal atas pemikiran Anissa. Aku sangat percaya kepadamu mas, bisik Anissa, yang membuat hati Leo menghangat. Dia jadi makin merasa sayang kepada wanita kekanakan ini, namun terkadang pemikirannya begitu dewasa melebihi dirinya. Aku memaafkan kamu Mia, tapi aku tak mungkin menerimamu kembali. Namamu sudah musnah dari dalam hatiku, aku sudah mencintai Anissa sekarang. Pulanglah, Leo berkata dengan nada dingin. Oh ya tunggu sebentar. Leo berdiri, dan melangkah menuju meja kerjanya, lalu mengambil sesuatu dari sana. Dia mengambil sebuah undangan pernikahan, lalu menuliskan nama Mia di sana. Kalau kamu mau, datanglah minggu depan di acara pernikahan kami. Leo menyerahkan undangan pernikahannya dengan Anissa. Dengan tangan gemetar, Mia menerima undangan itu. Kak Mia boleh menemui Rafa, nanti kita bisa atur waktunya, ucap Anissa dengan tulus. Mia mendongakkan wajah, menatap Anissa tak percaya. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis. Terima kasih, kamu memang baik, lalu Mia pamit pulang. Dia menggenggam surat undangan itu dengan hati kacau. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tiba-tiba saja kepalanya pusing, dan perutnya mual. Sebelum sampai di pintu keluar kafe, Mia ambruk. Dia jatuh pingsan. Semua orang gaduh. Salah satu karyawan di sana segera memberitahukan Leo. Sementara, Anissa mengurus Rafa dan Risa yang tadi sempat dititipkan sebentar kepada salah satu karyawan Leo. Mia segera dibawa ke klinik yang memang jaraknya tidak jauh dari kafe milik Leo. Setelah 30 menit pingsan, akhirnya Mia sadar. Aku kenapa? Gumamnya sambil memijat kepalanya yang masih terasa berdenyut nyeri. Kamu tadi pingsan, itu adalah suara Leo. Mas Leo, kamu menungguiku. Air matanya jatuh, dia terharu. Tak usah terharu, aku terpaksa menungguimu. Anggap saja sebagai rasa kemanusiaan, sahut Leo dingin. Aku tak menyalahkanmu membenciku, ini memang salahku, lirih Mia. Air mata tak henti menetes. Leo sebenarnya tipe pria yang tak tega melihat ada wanita menangis di hadapannya. Tapi mengingat Mia yang mengkhianatinya, rasa ibanya seolah berkurang 70%. Tak usah cengeng, air matamu tak lagi aku perhitungkan sekarang. Dengan masih ketus, Mia tersenyum hambar, tak peduli perkataan pedas Leo. Baginya, Leo tetap baik dan perhatian. Terima kasih, masih perhatian kepadaku, aku tahu kamu memang sebaik itu dan, belum selesai Mia berkata, Leo dengan cepat menyelanya. Jangan berpikir aku masih ada rasa untukmu, aku bukan Leo yang dulu yang mudah luluh dengan air mata atau selangkangan. Leo mengerti jalan pikiran mantan istrinya itu. Iya aku bisa melihat begitu banyak perubahan dalam dirimu mas. Mia tersenyum getir, berikan nomor suamimu, agar aku bisa menghubunginya, ujar Leo, dia tak mau terus mengungkit masa lalu. Suami, Mia terkekeh dengan rasa sakit hati. Dia memang setiap malam tidur dengan seorang pria, tapi mereka tak punya ikatan. Dia hanya simpanannya saja. Bahkan, pria itu sudah memiliki istri. Dia sempat berpikir bisa menyingkirkan istri Haikal. Tapi ternyata salah, karena ternyata Haikal pria takut istri. Pria yang saat berada di depan istrinya berubah seperti kelinci imut dan penurut. Lebih tepatnya, Haikal takut kehilangan aset berharganya. Karena semua kekayaannya adalah milik istrinya, dia hanya pria kere tanpa istrinya. Iya suamimu, ujar Leo. Aku tak punya suami, jawab Mia.
Leo terkejut mendengar perkataan Mia. Tapi kamu saat ini hamil, Mia. Leo berkata dengan tak tega sebenarnya. Hah, tidak mungkin. Mia meremas perutnya dengan air mata yang mengalir. Carilah pria itu, minta pertanggungjawabannya, ujar Leo. Walau begitu marah kepada Mia, tapi rasa kasihan terhadap wanita yang pernah mengisi hidupnya itu masih ada dalam hatinya, meski sedikit. Mia menggelengkan kepala. Dia sudah membuangku, ujarnya, yang membuat Leo terkejut. Every day, late at night, not okay. All I want